Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala idza bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? 10? Cacat tuh. Kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa kira-kira ini? Kenapa tidak bisa catat air hujan? Banyak. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa hitung. Tapi ini banyak bersamaan jatuhnya dan laju. Gak bisa dihitung, banyak betul. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Aula Polda Bengkulu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Bapak kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, ada yang tahajud tadi malam? Ada? Tidak ada. Tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis? Ada Senin Kamis? Jarang. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tiap tahun umroh, susah dapat izin. Tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, susah dapat rezekinya. Maka kalau itu tidak bisa dilakukan, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini. Manfaatkan bersalawat bareng-bareng, karena di situ banyak pahala yang Allah berikan. Maka saya mau ajak kita salawat, boleh Bu? Boleh? Saya mau dengar dulu mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu bayangkan. Bisa? Ya, ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Nah, kita dengar dulu ini ibu-ibu, termasuk ibu-ibu anggota Polwan. Ya, ya. Sholatullah salam. Ayo yang di belakang. Kelamin Pak, ayo. Ibu-ibu diam ya. Ayo Pak, yuk. Sholatullah. Dan seluruh PJU Polda Bengkulu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat bapaknya. Lahir sudah yatim. Bersama ibunya cuman 2 tahun lebih. Kemudian pindah ke pamannya, kakeknya, 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi. Pindah lagi ke pamannya, usia 13 tahun, sudah mulai jadi pedagang. Ikut-ikut ke pamannya, dagangnya bukan antar provinsi pakai mobil dan pesawat, tapi pakai onta padang pasir. Di atas usia 40 tahun makin dimusuhi orang, diteror, bukan cuma dibully tapi diperangi. Tapi alhamdulillah, dengan keterbatasan itu, dengan tekanan seperti itu, berhasil menjadi pemimpin tanpa pernah pasang baleho, tanpa pernah membentuk tim sukses, tanpa pernah money politik, tanpa pernah pencitraan. Alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Mana buktinya pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya? Salah satu pengakuan mereka ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini non muslim, tapi siapa yang ditempatkan dari ranking 1 di antara 100 tokoh dunia itu, dialah manusia pilihan ini. Siapa dia? Dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada pagi hari ini kita peringati Maulid. Nah, pertanyaan, apa tujuan kita Maulid? Ibu-ibu, apa tujuan Maulid? Saya ini ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri Maulid, sampai ke Italia sebelum Covid, sampai ke New York. Bapak-bapak tahu New York? Ke pagi yang lurus dari kiri. Oh, temanya sama Pak. Dengan hikmah Maulid kita meneladani Nabi. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi. Semua temanya kalau Maulid pasti itu. Tapi masalahnya kemudian adalah bagaimana Bapak mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu? Bagaimana kita mau mencontoh Nabi makan kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi makan? Kita mau mencontoh Nabi tidur tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Maka inilah pentingnya Maulid, untuk mengenang kembali, kita dengar ceritanya kembali, sehingga apa? Kita bisa meneladaninya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari Maulid itu. Oke, saya mau tanya, ada ibu-ibu saya kasih hadiah. Bapak-bapak dulu. Pak, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Ayo, angkat tangan. Apa ya? Bapak lihat semua. Apa? Siapa? Siapa? Siapa nama anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya Nabi Fatimah Azhara dari Pas salahnya. Mempermalukan Polri. Mestinya jadi siap salah. Ayo. Nah, ayo. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Nah. Siapa? Siap salah.
7, nah, karena semua bilang 7 dan dapat hadiah. Ayo, makanya ibu-ibu ini perlu kita peringati Maulid. Tujuannya supaya kita tahu sejarah. Saya dulu dari kecil cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkannya dengan lagu. Ibu saya sambil cuci piring, nyanyi lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Melanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa, Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal, Mak? Di Bengkulu atau Jayapura? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapoldanya atau Kapoldanya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa sih, Mak? Pencipta alam semesta. Selain lagu, kita tahu Nabi lahirnya tahun apa? Zaman jahiliyah. Siapa bapaknya kita tahu dari lagu itu. Siapa ibunya kita tahu dari lagu itu. Bahkan sampai akidah pun ada dalam lagu itu. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu dari sebaik lagu itu. Kita bisa tahu sejarah lagu. Itu lagu zaman dulu. Lagu ibu-ibu zaman dulu. Lagu ibu-ibu. Apa lagunya? Yuk. Olahraga kita sekarang sudah menyalahi fitrah wanita. Apa dilarang wanita olahraga? Tidak dilarang, tapi jangan campur-campur. Maka kalau-koloan di depan, bapak-bapak polisi di belakang, bajunya sempit, roknya sempit, baru ibu-ibu koloan begitu. Sejarah Nabi. Saya ajarkan anak-anak saya sekarang. Itu dulu lagu ibu saya ke saya. Sekarang dari saya ke anak saya. Anak saya namanya Ece. Saya ajarin lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Dari kecil dia sudah tahu, oh anak Nabi saya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu yang saya ajarkan anak saya. Kalau anak-anak ibu milenial tidak pernah berikut maulid, apa lagunya kepada anaknya? Nah, la 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 la, aku sejak lain, agak jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambunglah anaknya, menyanyi pula anaknya, pulang-pulang ku berbadan kuat. Ya, nah ini tujuannya maulid. Kita kenal lagi sejarah Nabi supaya kita mencontohnya. Jadi hukum maulid ini terjadi ikhtilaf. Apa yang dimaksud ikhtilaf, bapak-bapak polisi?
ikhtilaf itu terjadi perbedaan pendapat ulama fikih. Ada yang mengatakan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada yang juga mengatakan halal, silahkan, tapi tidak ada yang mengharamkan. Yang mengatakan itu bid'ah, tidak pernah sama Nabi dan para sahabat. Betul, Nabi tidak pernah melakukan maulid, sahabat tidak pernah melakukan maulid. Kenapa? Karena ingatan sahabat masih segar, masih dekat dengan Nabi. Baru beberapa tahun wafatnya Nabi, baru 10 tahun sama Nabi, masih segar ingatan para sahabat karena mereka ini bergaul langsung, terlibat langsung dengan kehidupan sehari-hari Nabi. Jadi tidak perlu mereka diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 lebih, jaraknya sudah tahunan, jaraknya sudah 1000 tahun lebih, maka perlu lagi kita ceritakan kembali. Bila disebut maulid. Ada yang mengatakan maulid bid'ah, dia tidak lakukan maulid, tapi dia lakukan apa? Ceramah, namanya sirah nabawiyah. Itu namanya casing beda sama isinya. Jadi kalau Anda tidak mau maulid, silahkan, kami hormat, tapi tolong juga hargai yang maulid. Enak kan? Yang maulid silahkan maulid, yang tidak mau maulid silahkan. Jangan saling mengatakan sesat, bid'ah. Kalau alasannya tidak pernah pada zaman Nabi, maka ngaji model alif ba ta itu juga bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi. Alif-alifan begitu tidak pernah ada pada zaman Nabi. Ba-ta, metode ikrah mana ada zaman Nabi. Kalau begitu ceramah tidak usah pakai baik. Kenapa? Karena pada zaman Nabi tidak ada baik. Maka yang baik, mari saling memahami. Tuh, makna gerakan tadi. Yang kedua, perlu kita ketahui dulu. Nabi itu Pak, usia berapa bulan dalam kandungan wafat bapaknya? Ada yang tahu? Ayo, ada? Berapa? 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 Tuh, li, delap, abi. Ya, Rasulullah itu wafat dalam kandungan, ibu dalam kandungan ibunya sudah wafat bapaknya usia 6 bulan. Lahir, baru 2 hari diambil oleh ibu susunya. Kemudian diambil Halimatus Sa'diyah, usia 4 tahun baru kembali. 4 tahun Rasulullah usianya, diambil kembali ibunya. Usia 6 tahun Nabi dibawa ziarah ke makam bapaknya, jalan kaki, ya, pulang dari ziarah kubur di sebuah desa bernama Afwa, wafat ibunya. Berarti usia 6 tahun sudah yatim piatu. Masalah demi masalah beliau lalui. Sebelum usia 40 tahun beliau dimuliakan. Sampai orang-orang Mekah pada saat itu karena senangnya sama Nabi, karena kagumnya sama akhlak Nabi, sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Tapi setelah usia 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka hampir seluruh penduduk Mekah memusuhi beliau. Kenapa beliau dimusuhi? Karena beliau membawa misi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara raja dengan budak, itu dihapus. Marah bangsawan. Wah, ini ajaran Muhammad bagaimana ini? Kita sudah bisa dapat posisi ini kalau dia tidak terus. Wah, bahaya nih kalau anak buah kita lain, nggak bisa diajak kerjasama ini. Maka Nabi ketika sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mulai dimusuhi. Maknanya, bapak-bapak polisi ketika sudah mulai menjadi orang baik, pasti mulai dimusuhi orang. Kalau bapak jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolsek,
lurus mengamalkan namanya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, betul-betul mengamalkan Tribrata. Pengusaha, orang-orang jahat boleh bersekutu. Mana yang dijatuhkan dia? Di mana jatuhkan? Kalau dia terus jadi pejabat di sini, habis kita. Begitulah Rasulullah. Maka ketika Bapak banyak musuhi, hakul yakin Bapak orang baik. Tapi yang namanya Kapolda, Kapolres ibarat dia kuda, banyak semut akan datang. Boleh semut datang, tapi ada kapal baru di sekelilingnya. Apakah sekelilingnya kapal baru ini? Adalah agama. Kalau agama tidak ada, maka Bapak akan sesat dalam jabatan itu. Itu pentingnya acara seperti ini, mengingatkan kembali. Makna pertama dari maulid ini, Nabi dari kecil, dari dalam rahim sudah wafat. Artinya tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Itu dulu hikmah pertama. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Begitu juga polisi. Apa di sini tidak ada masalahnya? Ada di sini yang tidak ada masalahnya? Bapak-bapak di sini. Bapak-bapak ada di sini yang tidak ada masalahnya? Oh, saya lihat ini muka-muka penuh masalah semua. Mana ada tidak ada masalahnya? Ustaz, Bapak pikir saya tidak ada masalah? Oh, besar masalah saya, Pak. Salah satu masalah saya mau kawin lagi takut sama istri. Masalah besar itu, Pak. Masa Ustaz takut sama istri? Bukan, saya tidak takut sama istri saya, cuma istri saya lebih berani dari saya. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh sederhana. Bapak-bapak polisi, waktu tamat SMA seperti yang mengaji tadi. Nah, untung saya ingat. Yang tadi ngaji ini pasti banyak lagi yang celah. Hilang suaranya. Tidak gampang ngaji di sini. Kalau qari yang kerjanya memang ngaji, salah itu baru bisa. Ada apa sih? Polisi bos ngaji, hilang suaranya. Wajar, Pak. Memang profesinya polisi, bukan qari. Itulah manusia mencela, padahal lebih banyak yang benar daripada yang salah tadi. Itulah manusia, caranya yang salah. Saya tadi aja lewat ada ibu gosip saya. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Nah, saya kasih contoh. Tadi saya isi Pak Irwasda. Itu kalau pangkat seperti itu dari SMA, kira-kira bisa nggak jadi Kapolres? Bisa juga Ustaz, tapi lama dan siksa. Ya. Nah, coba waktu SMA Bapak mendaftar SPN, Sekolah Pendidikan Polisi, ya kan? Apa masalah sebelum masuk? Mau lulus kan? Gerilya kiri kanan. Sudah lulus, selesai masalah? Selesai masalah? Belum. Pendidikan selesai. Sudah dapat pendidikan selesai masalah? Belum. Masalah baru apa? Penempatan. Tempat basah. Hati-hati tempat basah ketenggelam. Tidak ada orang tenggelam pada tempat kering. Ayo. Sudah dapat tempat seperti itu, selesai masalahnya? Apa? Belum. Mau sekolah. Sudah sekolah selesai masalahnya, penempatan lagi. Sudah penempatan selesai masalahnya, tidak mau lagi dapat Kapolres. Sudah Kapolres selesai masalahnya, tidak mau Kombes. Sudah Kombes selesai masalahnya, mau bintang. Sudah bintang selesai masalahnya, wah Kapolda dong. Sudah Kapolda selesai masalahnya, Kapolda dong. Sudah Kapolda selesai masalahnya, tidak pensiun. Itu di polisi. Coba kalau di sipil, sarjana, waktu
Kemarin ini Ustaz, kasihan kau belajar supaya kau santai yang baik. Oh Ustaz, iya saya itu belum masuk perbaiki diri dulu. Sudah selesai sarjana, selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai pemerintah kota Bengkulu di kantor wali kota. Selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, belum, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, belum, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya, 2 periode dong. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, belum, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai, mau 2 periode. Selesai 2 periode, selesai masalahnya, tangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Nah, itu berkaitan kerja, berkaitan rumah tangga. Bapak-bapak, istri cantik, kira-kira bukan masalah? Masalah Pak. Digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek. Masalah lagi. Ya, berarti bagus Ustaz kalau jelek istri. Suaminya cakep, istrinya jelek. Bagus. Kita lagi yang malu sama istri, dihina orang Pak. Jadi pengganti bulan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sudah sampai istrinya, Pak, gimana kau Pak? Saya sudah sampai. Tidak jadi saya lagi mencret. Pak, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti kalau begitu bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga Pak. Berarti banyak bagus kalau banyak istri. Jangan coba-coba bos. Apalagi kalau belum polisi dan kena propam. Jangan coba-coba. Maka bapak-bapak polisi memang poligami boleh, halal, tapi syaratnya mampu. Gak boleh sembarang, syaratnya ketat. Apa syaratnya bapak-bapak polisi? Mampu, tidak ketahuan. Itu. Ketahuan Ustaz. Mampu kedua, yakinkan istri supaya dia tidak lapor. Itu mampu meyakinkan istri. Ternyata semua tidak mampu, jangan bikin macam-macam. Syukuri apa yang ada. Apalagi pergi selingkuh. Berarti Nabi saja ada masalahnya, apalagi kita. Nabi itu Pak, sholatnya tidak pernah lepas, tidak pernah merugikan orang. Kalimat paling kasar tidak pernah kita dengar, tidak pernah ngambil haknya orang, tidak pernah memaki. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Qudsi, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ini dunia dan isinya Muhammad saya persembahkan untuk kamu. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Lalu apakah Nabi tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi. Nabi, apalagi kita yang gajinya cuma 4 juta. Kredit mobil, kredit rumah, tidak ada yang habis Pak. Awal bulan tetap tidak ada diterima, habis semua kredit. Apalagi musim pandemi seperti ini. Maka Nabi ketika ada masalahnya dan kita ada masalah, bedanya cuma solusi menghadapi masalah. Nabi ada masalahnya, beliau pegang janji Allah. Ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang selesaikan masalahmu Pak Polisi. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang aturkan kau jadi Kapolres. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang jadikan kau Kombes tanpa ada campur tangan manusia. Itu janji Allah. Kalau sabar salat. Kalau Bapak tidak sabar, tidak sholat jadi polisi, betul Bapak Kombes tapi siksa kiri kanan. Tapi Bapak punya Kombes tidak dihormati sesama manusia, dihormati hanya anak buah. Bapak punya Kombes tapi harta yang Bapak dapati habis tanpa bekas.
sabar, sholatnya baik, betul tidak punya jabatan, tapi hidupnya tenang. Tapi kalau menghalalkan segala cara dapat jabatan, begitu pensiun, tidak ada yang pegang dia. Semua penyakit boleh tumbuh. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan lemak. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus, duitnya 5 miliar. Pergi rumah sakit tidak ada yang kantor, dia pegang sendiri KTP-nya. Maka ketika ada masalah dalam jabatan kita, ada masalah dalam karir kita, kita mau raih, ayo gunakan saja salat sabar. Sudah tempuni ujian, kita sudah tempuh ujian, sudah minta tolong untuk orang, minta didoakan, minta disampaikan melalui SMS pimpinan kita. Ternyata tidak terkabul, hakul yakin, berarti itu yang terbaik buat kita. Jangan lagi sangka buruk. Saya, contoh sering saya sampaikan, tamat SMA saya daftar polisi, akabri waktu itu. Oh, akabri penerbang. Karena ada orang di kampung saya, akabri juga kalau pulang kan banyak lomba-lombanya. Dia pakai deh, jalan. Saya bilang saya mau juga daftar. Begitu saya daftar tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggi. Tapi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya ke Ambon, ceramah di situ, ketemu Wakapolda waktu itu di Ambon. Saya lihat fisiknya, beda-beda tipis saja sama dia. Kok bisa itu jadi kok bisa jadi Wakapolda? Beda-beda tipis saja. Pintar jajan dan Kapolda. Berarti ukuran tidak jadi masalah kalau Allah yang menghendaki. Bapak tidak usah cemas. Kalaupun tidak lulus, yang terbaik Allah kasih. Waktu itu kawan saya lulus, sekarang dia hanya punya 2 bunga di sini. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, jawab Michael semua. Saya coba kalau saya jadi polisi, tentara waktu itu, sekarang mana ada yang kasih kepada sama saya? Maka ketika Bapak sudah seleksi, sudah lakukan sesuai protapnya, sudah lakukan sesuai ikhtiarnya, Allah tidak kabulkan apa yang Bapak minta, percaya apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Allah Maha Tahu. Tidak usah merasa kusut. Apalagi sampai salah-salahkan istri ini gara-gara kau dan domo. Apa ini? Istri tidak tahu apa-apa di domo-domo. Langsung istri ngomong, kau tahu domo, kenapa kamu kawin sama saya? Hancur. Maka, ketika ada masalah bapak-bapak polisi, tidak usah menghalalkan segala cara, tidak usah siksak, apalagi sampai merusak struktur dan tradisi di Polri. Lebih baik aku yakin Allah kasih yang terbaik. Baik sampai. Ya? Ada masalah, ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar, perbaiki sholat. Allah yang selesaikan masalah. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai? Periksa sholatnya Bapak. Barangkali tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Kalau saya kita sholat dulu, nggak ikhlas bos. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi cari muka sama Kapolda. Kalau Kapolda datang berjamaah, boleh. Cari muka sama manusia capek Pak. Mending cari muka sama Allah.
Izin komandan. Kenapa deh? Mohon izin cerai komandan. Kenapa? Tak tahan komandan. Sudah berapa tahun kau menikah? 5 tahun komandan. Buang! Kau tahu kenapa saya tuntut kau? Tidak komandan. Kamu baru 5 tahun sudah tidak tahan. Saya 20 tahun dan pemerintah cerai tidak tahan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi Bapak sudah betul yang itu diajarkan. Sholatnya kayak orang Allahu Akbar. Saya tidak bisa pakai keju. Oke, puluhan. Ada nanya Ustaz, boleh sholat tidak pakai itu? Kenapa? Panas Ustaz. Boleh pakai kira-kira di puluhan kalau ada Kapolda pakai begitu boleh. Boleh. Kita belek kau sampai di Kapolda. Dia tuh, masa dia jenderal umum. Dia kan, ada juga bapak-bapak nanya sama saya, Ustaz boleh tidak sini? Kerana orang sholat. Boleh tapi tidak berhadap namanya. Boleh sah sholatnya tapi itu menunjukkan bapak tak serius ketemu Allah. Baik kalau bapak ruku sunat, tidak pakai celana dalam. Nah, maka kalau hidup kita sekarang terlalu banyak masalahnya dalam pekerjaan kita, ayo evaluasi salatnya bapak-bapak polisi. Ini penting sholat Pak, penting. Saya kasih contoh. Pak Kapolda minta 2, belum punya ajudan, ya kan? Punya ajudan kan? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi pari-pari makan kacang. Ajudan, siapa? Tak sudah. Siapa mereka benar? Begitu kulitnya dia makan Pak. Siapa mereka benar? Kira-kira ajudan kalau dipanggil jenderal, ajudan, tunggu dulu jenderal. Berani kau bilang tunggu dulu deh. Bilang begini enggak kata lalu. Ajudan, bapak dan dia saya sibuk. Jawab, itu manusia. Badan jenderal ini ada pensiunnya. Lalu begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita katakan tunggu. Tapi kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, Kapolres, Kapolres, Dir, semua kasar sini kamu, saya ajak kamu, hayya 'alas shalah, sini sholat. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya disuruh menunggu. Kapolda aja tidak mau menunggu. Wajar. Hidup kita penuh dengan masalah dan tidak bisa selesai masalah. Ya? Nah, 3. Hikmah ketiga. Rasulullah pernah suatu ketika lama pergi dakwah. Pulang dakwah, gembira sekali Aisyah. Begitu senangnya datang suaminya, Aisyah yang biasanya menyambut di pintu, ini Aisyah datang ke perbatasan Madinah. Datang menyambut Nabi. Oh senang betul. Nah, begitu sampai rumah, Aisyah senang betul. Dibikinkanlah suaminya teh. Kasih. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh aja, contoh jangan kau mati. Ya. Nah, Aisyah kasih dulu. Nah, itu kelebihan Rasulullah, laki-laki romantis. Beliau kalau minum, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diberikan istrinya. Hebatnya, di mana beliau minum, kasih istrinya. Misalnya Aisyah minumnya di sini, Rasulullah minum lagi di sini. Contoh.
bekas bibirnya istrinya yang diminum. Bekas bibirnya istrinya. Kira-kira Pak polisi kalau bekas bibirnya istri diminum, bau betul mulutmu. Coba tuh Rasulullah. Tapi pada saat itu, hari itu Rasulullah menunggu, tunggu giliran Aisyah, kok tidak dikasih. Aisyah mulai penasaran, kenapa nunggu giliran diberi. Minum lagi kedua kalinya, tidak dikasih. Minum ketiga kalinya, tidak diberikan. Akhirnya Aisyah nyindir, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu air di luar? Akhirnya terpaksa Rasulullah memberikan istrinya. Diminum. Pas diminum, langsung Aisyah tumpahkan itu. Wah. Ternyata Aisyah begitu gembiranya, salah resep. Garam dikira gula. Kenapa Rasulullah tidak memberikan pada saat itu? Karena Rasulullah tidak mau mengecewakan istrinya. Rasulullah tidak mau supaya istrinya tahu ini, karena pasti malu. Dia jaga perasaan. Coba kalau bapak-bapak habis mimpin demo, maki-maki, endam, bahan disiram, datang pula sama istri, kasih salah resep. Apa kira-kira bapak? Waduh, memang kamu itulah Rasulullah. Maka pantas Rasulullah itu 11 istri beliau, 11 istri beliau. Berapa Pak? Berapa? Berapa itu? Berapa itu? Oh, boleh itu tidak setuju poligami, tapi itu tidak boleh mencela, menghina orang yang poligami. Boleh itu tidak setuju. Kata istri saya, mamanya Cik, saya sih setuju aja poligami, tidak apa-apa, yang penting bukan suami saya. Jangan mencela orang yang poligami. Yang mengikhlaskan suaminya masuk poligami itu dapat pintu surga. Nah, sudah bilang itu banyak jalan menuju surga. Saya bilang memang banyak, tapi macet. Karena polisi lalu lintas lagi, wah apa macet. Tapi apa kata ibu? Biar macet kan mungkin sampai Ustaz. Tapi memang kalau ibu punya kompromi, jadi jangan bersabar. Nah, Rasulullah itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satupun istri beliau mengatakan saya nyesal nikah sama kamu ya Muhammad. Nah, bahkan Bapak tahu Khadijah ketika beliau sakaratul maut, baju yang dipakai 8 kali tambal. Tahu tambal Pak? Tahu tambal itu? Robek baju, ambil kain, tambal. Padahal Khadijah sebelum menikah sama Rasul, janda terkaya di Mekah, paling kaya di Mekah, disegani bangsawan. Tapi ketika beliau sakaratul maut, Khadijah waktu itu usia 65 tahun, selisih 15 tahun dengan muda Nabi. Tambalan ke-7 itu masih pakai kain. Tambalan ke-8 pakai pelepah daun kurma, karena Nabi sudah tidak punya kain. Lalu Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Fatimah, sini dulu nak. Kenapa, Ma? Tolong kau sampaikan kepada bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafannya Rasulullah itu dari serban, saya terhindar dari azab kubur. Coba, terkaya dan setelah menikah dengan Rasulullah, miskin karena habis hartanya untuk bantu dakwah. Maka ibu, jangan justru memeras suami supaya setelah jadi Kapolda, jadi Kapolres, jadi Kapolsek, malah ibu maksa suaminya dapat harta. Tapi kalau ibu menjadi orang terhormat, justru harta yang ibu miliki membantu suami untuk mendapat kaya, bukan justru kaya yang menarik. Khadijah habis kan? Lalu Nabi mendengar
Bundanya yang minta sama bapak. Dengar kata Khadijah, anakku, saya malu minta sama bapak. Habis hartanya untuk bantu Nabi, minta kain serban, malu. Kira-kira bapak-bapak masih ada istri di sini yang malu minta sama suami? Bukan diminta, Pak, dicuri. Coba Khadijah, pada saat itu turun malaikat Jibril, kagum malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Karena Jibril tidak bisa bicara sama Khadijah, karena Jibril itu hanya bisa berbicara kepada Isa, kepada para nabi, karena Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Apa tidak bangga? Salam dari Allah. Saya saja bukan dari Allah, dari Kapolri, dapat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri di Instagram, di WhatsApp. Pulang kampung saya kasih lihat semua sepupu di kampung. Kapolri yang asis. Itu baru manusia. Saya sudah bangga. Di mana Allah yang nitip salam? Sampaikan ada salam dari Allah. Tidak cukup sampai di situ. Jibril juga menyampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membangunkan istana dalam surga. Subhanallah, Pak Jenderal. Istana dalam surga. Sudah surga, nikmat, tambah lagi istana yang terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Kenapa tidak terbuat dari jamrud, safir? Kenapa terbuat dari mutiara? Ternyata menurut para ahli tafsir hadis, karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu tahu sifat mutiara? Tahu Bu? Tahu mutiara kan? Itu mutiara itu hidupnya di dasar laut, ya kan? Perutnya kan lembut, lalu masuk pasir. Bayangkan, belut mutiara daging lembut itu ketemu pasir. Kita aja kalau ada pasir dalam perut mulut kita kan, ya kan? Mutiara ada pasir. Apakah mutiara? Tidak. Dia tutup cangkangnya, pasir itu dan batu-batu kerikil itu dia tutup, dia kelola. Setelah itu dia keluar, dia buka cangkangnya. Dari kerikil-kerikil, dari pasir-pasir laut itu, apa yang keluar? Mutiara. Maka Allah sediakan istana dari mutiara. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah mengeluarkan rahasia keluhannya kepada orang lain. Ini ibu banyak kali. Ada masalah, jangan di-share. Ini ibu banyak kali Amerika, bukan Indonesia. Banyak kali Amerika. Ada masalah, satu Polda tahu. Tak kusangka kau begitu. Bagi suaminya tugas update status kesepian banget. Langsung disleding temannya, boleh juga tuh diganti. Andai kau begini, tuh ku terima lamaranmu. Apalagi tidak, aku sudah punya anak 2. Maka begitu ada masalah, teladani Rasulullah dan istrinya, jangan pernah cerita masalah itu ke orang lain. Bapak-bapak polisi bertengkar sama istri, tidak usah cerita sama komandan. Memang komandan bisa memberikan solusi? Belum tentu. Dia juga ada masalah dengan istrinya. Mana ada mas komandan? Pak polisi katanya itu kan semua takut sama istrinya. Dia tuh, iya. Mana ada polisi yang tidak? Dia bilang, sebenarnya kami Ustaz bukan takut sama istri. Cuma ini istri kalau marah melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya.
kali kadang-kala saya berdoa 1 jam, bahkan sehari itu belasan kali saya berdoa. Kenapa doaku tidak dijawab Allah Ustaz? Karena ibu berdoanya di status, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah, lindungilah suamiku. Ngadunya kepada Allah. Kalau kita orang Islam, ngadunya sholat tahajud, sholat hajat. Kalau kita non muslim misalnya gereja, ya datanglah ke gereja, minta tolong kepada Tuhannya, minta pertolongan. Dan kalau tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu gampang ketemunya. 24 jam bisa ditemui. Bapak mengadu sama Kapolri, ribet Pak. Belum tentu bisa pakai seperti Nabi tadi bisa ketemu langsung sama Kapolri. Bisa sih bisa, tapi ngantri berbulan-bulan. Pas sudah tiba saatnya pensiun. Iya. Tapi ngadu kepada Allah. Allah hadir di pagi hari ketika baru bangun sholat subuh. Gelisah tengah hari, Allah panggil kita, ayo sini kau ngadu dalam sholat zuhurmu. Sore hari belum selesai, Allah panggil lagi, cuci mukamu menghadap ke masjid ini dalam sholat asar. Ternyata sudah sholat asar, masih juga pening pikiran, Allah panggil lagi, sini mari. Hayya 'alal falah, sini kamu, saya kasih kau kemenangan. Itu hayya 'alal falah. Maghrib. Ternyata belum selesai, Allah lagi panggil hayya 'alal falah isya. Tengah malam tidak bisa tidur, Allah kasih bonus spesial. Wa minal laili fatahajjad bihi. Salat tengah malam itu bonus khusus. Ibu ada masalah, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek. Engkau maha pelihara suami saya. Engkau maha melindungi suami saya. Tidak mungkin aku bisa menerima kenyataan ini tanpa pertolongan. Maka bantu dan tolong saya. Ya Allah, Engkau yang maha lindungi suami saya. Engkau yang maha jaga suami saya. Tidak mungkin saya bisa awasi HP-nya. Saya periksa HP-nya, ternyata ada 3 HP. Bu, percaya. Semakin kita awasi suami, semakin pintar dia. Saya ajarkan, saya pengalaman. Terus terang aja, kan ada kawan saya dulu cinta monyet di kampung. Setelah dia lihat ceramah saya viral, dia selalu menelpon. Gak enak juga saya terima, jaga perasaan mamanya istri saya kan. Saya mau terima, gak enak perasaan istri. Tidak terima, nanti dia bilang sombong, baru kita satu kampung. Mau di blok, gak enak. Terpaksa aku tulis di situ, namanya penjual batu bata. Begitu saya lagi di rumah, bunyi Pak, penjual batu bata. Dibaca mamanya dia, Ustaz, penjual batu bata. Saya yang angkat tagihan. Angkat tagihan itu, udah selesai. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Jadi kalau dia tulis Kapolda, belum tentu itu Kapolda betul. Nah, itu kalau ibu terlalu mengawasi. Karena kami ini laki-laki, yang sangat dibutuhkan laki-laki adalah kebebasan. Jangan baru 10 menit kasihan suami di warung kopi sudah ditelepon. Di mana kau? Memang enak jadi suamimu. Tidak gampang ini saja jadi suami. Coba dia kirim ke polisi kasihan. Coba dia kirim suami. Kira-kira enak jadi polisi. Masuk aja ke warung kopi kasihan. Itu pengeraktir temannya masih dicurigai. Datang lagi minta ditraktir. Coba itu polisi. Di jalan dia isuk asap. Menyumbang aja masih dicurigai. Sampai di kantor dimaki-maki sama pimpinannya. Tendang, siap salah komandan. Jalan macet sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Mana mau dilawan dan dia Kapolda? Ya Bu ya, gak gampang. Dan ibu bersyukur punya suami dari polisi, sehingga ibu punya predikat bayangkari. Gadis tua Republik Indonesia. Maka ibu-ibu bagaimana? Istri Nabi, kata Nabi, kalau kalian mau menguasai hati suamimu dan dia tidak akan macam-macam
kata Nabi, buat matanya senang. Artinya apa? Sebaik-baik penampilan seorang istri ketika suaminya ada di rumah. Jadi begitu suami mau datang, ibu dandan. Kalau suami senang baju merah, pakai terus baju merah. Dan saya senang baju merah, Ustaz, untuk menyenangkan suami, pakai. Suami senang cukur laki-laki, cukur seperti itu. Dia ketawa, saya serius ini. Ini Nabi yang sampaikan supaya suami senang. Kalau suami senang, kalau ibu pakai seksi-seksi, pakai sebelum pulang. Jangan malam pulang, udah setiap 3 hari. Pakai kendang, ada ketidu di sininya. Nonton, wah angkat ketek, ketek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratul maut? Ya, pakai baju seksi. Kalau perlu, pakai baju renang. Dan baru pulang suami, kita dengar suami tadi dimarahi sama komandannya. Pulang suami, bukakan sepatunya, ajak dulu baik-baik, baru ibu peluk dia, sambil ibu peluk nyanyilah ibu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Hilang itu jengkelnya suami. Masuk lagi rumah berantakan kamarnya, itu peluk lagi dari belakang, cium sambil menyanyi lagi. Insya Allah. Ini satu kata Nabi, buat matanya senang, cantik di depan ibu ini. Kalau mau tidur pakai parfum, itu ibadah. Jangan malam mau tidur tidak sikat gigi. Lupa pakai. Serius ini bu, ya. Kata suami, Ustaz, mana hukumnya istri saya? Habis buat saya dicicip tiap bulan baju barunya, tak pernah dipakai. Nanti dosa istri. 2, kata Nabi, buat perutnya terisi. Kalau suaminya senang bakso, bikinkan bakso. Hari ini bakso lagi, tidak apa, yang penting dia senang. Bisa ya? Kalau tidak bisa tiap bulan, tidak bisa tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Selesai terima gaji dan honornya, WhatsApp suami kita, Pak, jangan makan di luar. Hari ini semasa spesial buat Bapak. Itu suami saya, kalau istri saya mamanya cek, bikin masak-masak lalu video satu-satu menit. Dia kirim, Ustaz, jangan makan di luar, hari ini semasa spesial. Saya kasih lihat semua temanku. Istri saya bos, soleha. Biasa itu. WhatsApp suami, Bang, jangan makan di luar, hari ini spesial buat abang saya masak. Senang kita. Ini tidak, Bang, jangan lupa singgah beli telur. Singgah beli telur baru akan DP. Pak, Bapak juga. Pak, tenang, saya bela itu sekarang. Bapak juga jangan keterlaluan sama istri. Coba lihat istri, coba lihat istri kita, coba lihat istri, coba lihat. Dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Bapaknya lagi sakit, ibunya lagi sakit. Dia datang ke Bengkulu untuk apa? Menghargai suaminya, taat perintah suami. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan ibunya yang telah mengandung, melahirkan dia. Lalu sampai di sini bapak selingkuh menyakiti hati istri. Wajar bapak tidak dikabulkan doa-doanya. Kenapa? Bapak berkhianat kepada orang yang baik kepada ibu. Tenang. Saya bela itu hari ini. Ayo, bapak ingat waktu ijab kabul, saudara Daskat Tati, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sintia Nasr dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Allah yang tidak jadikan jaminan. Lalu kalau Pak Kapolda katakan, sini, Judan, mau pergi lah ke BRI, sebut aja nama saya ya. Nah, 5 juta, sudah. Ada tabungan saya di situ. Kapolda ngomong, ternyata Judan sampai di sana 50 juta dari
Kapolda katanya, padahal disebut 5 juta. Apa tidak marah Kapolda? Menyalahgunakan amanah. Allah kita jadikan borok, kita jadikan jaminan, lalu kita sengsarakan istri. Wajar bapak susah dalam hidup. Kenapa? Bapak berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada mertua, berkhianat kepada istri. 3 bapak khianat. Tapi istri saya suka ngomel, Ustaz. Ya resiko. Sudah, yang biasa membuat kita emosi. Kalau ego yang muncul, masa saya digini, saya kompes, saya cari duit, saya lamar dia baik-baik, masa dia hina saya? Setan. Umar bin Khattab, tahu Umar? Itu Umar bin Khattab, iblis saja minggir kalau ketemu Umar. Begitu hebatnya itu Umar. Iblis minggir, Pak, takut sama Umar. Tapi suatu ketika ada sahabat yang mau melaporkan istrinya. Kenapa? Sahabat ini istrinya suka ngomel di rumah. Dia mau lapor ke Umar presiden waktu itu. Mudah-mudahan Umar panggil istrinya. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Bukan dia ada Umar aja dibelai. Besok ketemulah sama Umar. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, saya lihat ada kemarin marah-marah istri, kok senyum-senyum saja? Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak dan menyusui anak. Coba kalau bapak yang tanggung itu 3. Bisa. Nah, bagaimana kecilnya itu istri, dia melahirkan bisa sampai 4 kali. Menahan bapak serangannya yang rimau. Hebatnya itu perempuan hamil. Apa bapak pernah rasakan susahnya hamil? Paling bapak menderita kalau ngidam. Apa doanya berhenti ngidam, Ustaz? Kenapa ngidam besok itu? Istrimu, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari, Ustaz. Orang juga cuma jadi kalau istrimu mau tidur jam 10, setengah 10 naik ke atas lemari. Saya bilang berhenti kau Pak, dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. Yang kedua, begitulah cara saya katain Umar berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolda senyum, keluar kok nak. Yang ketiga, kata Nabi, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak. Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu usia 7 bulan, 8 bulan. Kenapa? Waktu tumbuh gigi. Meskipun kita seorang jenderal, mungkin. Makanya Umar bin Khattab pernah ditanya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya sampai yang saya taati ya Rasul, kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa 3? Karena itu tadi, hamil, melahirkan, menyusui. Ibumu, 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 bapakmu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Takbir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Nah, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Luar biasa Pak Kapolda, undang saya datang ke tempat ini karena kecintaan kepada Rasul. Meskipun kita tahu ini ada risikonya ini acara, karena kita lagi dilarang untuk mengumpulkan. Nah, ini ada risikonya ini. Tapi karena Kapolda butuh kecintaan kepada Rasulullah, kita mesti mau bikin. Hebat. Tadi Kapolda syairnya, salawatnya bagus kalau syair begini Ustaz. Apal juga banyak jenis syair salawat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita kembali meneladani Rasul pada maulid kali ini.
Sederhana saja, mulai dari awal. Kalau Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah, mari kita awali dengan kembali belajar sejarah Nabi. Sekarang hanya orang malas yang tidak mau. Ada Google, ya. Bapak punya kuota, punya data, cari di Safari sejarah hidup Nabi, muncul sudah itu. Nah, itu salah satu cerita. Sudah itu kita contoh yang sunnah, yang gampang-gampang saja. Setiap mau pergi kantor, Bapak coba boleh diamalkan mulai besok. Setiap Bapak pergi kantor, undur dulu, ya. Kemudian setiap pakai sepatunya kanan, itu sunnah. Melepasnya kiri, membunyikan mobil kunci Bismillah, mematikan Alhamdulillah. Pakai baju kanan dulu, saudara. Pergi buka kiri dulu, baru cakap Alhamdulillah. Sudah itu kalau Bapak mau lebih agak berat, berjamaah. Hidupkan sholat jamaah di sini, Pak. Ya, insyaallah. Ya, kita boleh mencontoh sedikit demi sedikit. Ya, insyaallah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang sangat baik. Meneladaninya tidak mungkin tanpa pengetahuan tentang beliau. Maka mulailah mencontoh beliau. Dalam rumah tangga, dalam apa saja ada pada diri Muhammad SAW. Demikian